Tugasku menemanimu. 你们身为神形，却掀起战争，使生灵涂炭，海神之戒。Hai sahabat Pasuk, kembali bersama Miminata di sini. Kali ini kita akan melanjutkan menyelam dalam alur cerita novel Solen 2.5 Legenda Alam Dewa. Sebelum masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, Solen 2.5 Legenda Alam Dewa. Mari kita lanjutkan. Saat tombak naga emas ditembakkan, seekor naga emas kecil tiba-tiba muncul di tengah raungan naga rendah melingkari tombak naga emas. Dalam sekejap mata kekuatan suci mekar. Tombak naga emas itu sendiri melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan, menghilang dalam sekejap dan tiba-tiba dimasukkan ke dalam tanah kuning cerah. Tanah kuning cerah memiliki daya hisap yang kuat dan tombak naga emas dilemparkan keluar oleh Dewi Kupu-Kupu dan menghilang dalam sekejap. Tetapi pada saat berikutnya bumi tiba-tiba bergetar dan kemudian tanah kuning cerah berguling dengan panik dan kekuatan kejut yang kuat secara paksa mengguncang Dewi Kupu-Kupu dan Dewa Emosi ke udara. Dalam radius beberapa ratus meter tanah di hutan memancarkan cahaya kuning terang yang kuat. Sebuah geraman rendah mengikuti. Sosok besar dengan cepat dimuntahkan dari tanah. Itu tampak seperti raksasa dengan ketinggian 10 meter tapi tidak bisa melihat fitur wajahnya. Seluruh tubuhnya berdiri dari tanah kuning cerah dan nafas elemen tanah yang kuat juga keluar darinya. Apa ini? Dewa Emosi bertanya pada Dewi Kupu-Kupu di sampingnya dengan curiga. Memang dia sudah lama berada di alam dewa, namun dia telah bersama keluarganya sepanjang waktu jarang menjelajahi alam dewa. Tetapi Dewi Kupu-Kupu adalah putri dewa laut. Jadi dia secara alami tahu lebih banyak tentang alam dewa daripada dia. Dewi Kupu-Kupu berkata, sepertinya ini monster rawa. Sebenarnya ada binatang mitos seperti ini. Monster rawa ini dikatakan sangat kuat dan itu adalah spesies dewa yang berbeda. Itu telah ada sejak awal para dewa. Itu juga sangat kuat dan mengendalikan kekuatan elemen tanah. Ia memiliki kekuatan dewa tingkat kedua dalam dirinya sendiri. Di alam para dewa, dalam hal kendali atas tanah, ia adalah yang kedua setelah dewa tanah. Bagaimana bisa tiba-tiba menyerang kita? Monster rawa itu meraung dengan suara rendah, memperlihatkan sepasang mata di kepalanya tanpa fitur wajah. Mata ini berwarna merah tua dan aura yang kuat dan ganas juga muncul. Ini adalah niat kehancuran. Dewa Emosi dan Dewi Kupu-Kupu langsung mengerti apa yang terjadi dengan monster rawa ini. Monster rawa selalu dikenal karena kelembutannya di alam dewa dan tidak berpartisipasi dalam pemberontakan binatang pada saat itu, sehingga dia tidak diturunkan. Kendali mereka atas tanah sangatlah kuat. Adapun mengapa menyerang, itu hanya mungkin karena dewa kehancuran. Dari nafas monster rawa itu, dia bisa merasakan bahwa kesadarannya seharusnya dipengaruhi oleh dewa kehancuran sehingga menjadi ganas. Dewi Kupu-Kupu bergerak dengan tangan kanannya dan tubuh besar monster rawa tiba-tiba bergetar dan cahaya keemasan muncul dari dadanya. Kemudian seluruh tubuh monster berubah menjadi warna emas yang kuat. Suara auman naga dan aumannya yang rendah terdengar. Monster rawa itu berjuang mati-matian, bahkan menenggelamkan tangan besarnya langsung ke dalam tubuhnya, mencoba mengeluarkan cahaya keemasan, tetapi cahaya keemasan itu melekat erat padanya seperti kekuatan yang telah disatukannya sendiri. Cahaya kuning cerah di rawa secara bertahap meredup, sementara cahaya keemasan dari tombak naga emas menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Tombak naga emas dapat menyerap kekuatan ki dan darah. Di dahi Dewa Emosi, mata vertikal perlahan terbuka. Cahaya keemasan terang melesat dan mendarat tepat di atas kepala monster rawa itu. Monster rawa meraung liar dan tubuh besar itu bergetar hebat. Cahaya di mata vertikal Dewa Emosi menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Dan sinar cahaya keemasan yang terhubung ke kepala monster rawa terus berubah arah saat tubuhnya bergetar dan selalu terkunci di tengah kepalanya. Perlahan-lahan, perjuangan tubuh monster rawa menjadi lebih lambat dan cahaya merah di matanya berangsur-angsur redup.
Cahaya keemasan di mata Dewa Emosi menjadi semakin kuat. Mengandalkan kesadaran spiritualnya yang kuat dan kekuatan jiwanya, dia dengan paksa membantu monster rawa untuk membubarkan pikiran destruktif dalam kesadaran spiritual dan secara langsung mengeksplor pemikiran ini dan menyedotnya ke dalam dirinya, dan kemudian mengandalkan kekuatan spiritualnya sendiri yang kuat untuk menyelesaikannya. Di alam para dewa, dewa yang berani menggunakan metode ini untuk menyelesaikan kekuatan dewa kehancuran dapat dihitung dengan satu jari. Dewa Emosi berkata kepada Dewi kupu-kupu di sampingnya, "Wutong, berhenti." Tang Wutong bergerak dengan tangan kanannya dan tombak naga emas kembali ke genggamannya. Segera setelah itu, lingkaran emas bersir di tombak naga emas menyatu dengan tubuh Tang Wutong dan secara bertahap menjadi satu dengan tubuhnya. Kekuatan ilahi yang luar biasa dengan cepat dimasukkan ke dalam tubuhnya dan kemudian diteruskan ke Dewa Emosi melalui perpaduan dirinya dan kekuatan ilahi dari Dewa Emosi. Tubuh monster rawa itu jelas melunak dan hisapan kuat yang awalnya keluar dari tubuh juga benar-benar menghilang saat ini. Tubuh setinggi 10 meter setelah bertahap menjadi 5 meter dan warna tubuhnya juga meredup. Beberapa saat yang lalu sejumlah besar kekuatan suci yang diekstraksi dari tubuhnya oleh Dewi Kupu-Kupu, tetapi pemikiran kekacauan dalam kesadaran ilahinya juga sepenuhnya dihilangkan oleh Dewa Emosi. "Aku, ada apa denganku?" Suara monster rawa terdengar dengan keheranan. Dewa Emosi berkata dengan sungguh-sungguh, "Halo, Mikuan Senior. Anda harusnya dikendalikan oleh pikiran kehancuran. Pernahkah Anda melihat dewa kehancuran?" Monster rawa tertegun sejenak dan tampak berpikir. Ya, dewa kehancuran datang ke hutan rawa kami dan berkata bahwa dia ingin kami mematuhi perintah komite alam dewa. Kami selalu tinggal di sini dan ada banyak keturunan binatang suci. Semuanya memiliki kebencian yang mendalam terhadap komite alam dewa, dan tentu saja mereka tidak setuju. Kemudian dewa kehancuran mengeluarkan niat kehancuran besar. Itu meliputi seluruh hutan. Setelah itu, aku tidak punya ingatan. Sepertinya semua normal, tapi sepertinya aku mencoba merusak semuanya lagi. Perasaan yang sangat buruk. Itu benar-benar mengerikan. Dewa Emosi dan Dewi Kupu-Kupu saling memandang dan keduanya melihat kengerian di mata satu sama lain. Hutan ini sangat luas dan tidak banyak keturunan binatang suci yang tinggal di dalamnya. Bahkan jika kekuatan mereka tidak sekuat sebelumnya dan tidak ada yang setara dengan dewa tinggal satu, tapi jumlah mereka cukup banyak. Dewa kehancuran mampu mempengaruhi seluruh hutan dengan pemikiran kehancurannya sendiri, yang menunjukkan betapa kuatnya niat serta pemikiran kehancurannya. Dia memerintah di sini sepenuhnya dengan kekuatannya sendiri. Dewa Emosi mengerutkan keningnya. Dia mampu mempengaruhi berbagai makhluk melalui emosinya, tetapi itu hanya dapat dilakukan untuk sementara waktu. Tapi untuk waktu yang lama itu pasti tidaklah mungkin. Dia tahu bahwa dia mungkin harus menilai kembali kemampuan dewa kehancuran. Kekuatan sebenarnya dari dewa kehancuran ini sepertinya lebih tinggi dari ayah mertuanya. Dewa Emosi berkata, "Baiklah, karena itu masalahnya, kami harus pergi dulu. Tolong cobalah untuk tidak meninggalkan wilayahmu sendiri, karena semua keturunan binatang suci di sini dikendalikan oleh pikiran kehancuran dari dewa kehancuran. Maka hutan rawa ini mungkin sudah sangat berbahaya." Baiklah. Terima kasih. Aku akan tidur. Aku sangat mengantuk. Aku harap semuanya akan kembali normal ketika aku bangun. Suara monster rawa itu berangsur-angsur berkurang dan tubuh besar itu perlahan-lahan meleleh ke tanah. Dewa Emosi memandang Dewi Kupu-Kupu dan melihat kekhawatiran yang mendalam di matanya. Jangan terlalu banyak berpikir. Ketika kita melihat ayah mertua, semuanya akan menjadi jelas. Ayo pergi. Keterampilan penyembunyian dilepaskan lagi dan Dewa Emosi serta Dewi Kupu-Kupu menghilang ke udara sekali lagi. Semua binatang suci di hutan rawa ini telah terinfeksi oleh dewa kehancuran. Jika mereka tidak memiliki kemampuan yang hampir mustahil untuk ditemukan, tidak tahu berapa banyak pertempuran yang akan mereka alami. Terus terbang ke depan, Dewa Emosi menjadi lebih berhati-hati. Kekuatan yang ditunjukkan monster rawa sebelumnya cukup kuat, dan dia
memiliki perasaan bahwa binatang suci yang terinfeksi dengan niat kehancuran lebih kuat dari biasanya. Setelah pikiran kehancuran itu menyatu ke dalam kesadaran mereka, mereka bahkan akan menjadi makanan. Ini bahkan lebih menakutkan. Tidak heran dewa kehancuran akan memenjarakan ayah mertua dan ibu mertuanya di sini. Bagaimana mereka bisa kabur dari sini setelah disegel? Area dari danau kecil semakin dekat dan dekat, dan saat ini Dewa Emos lebih berhati-hati. Dia sangat berpengalaman ketika dia berada di benua Doulo. Semua hutan besar, tempat para makhluk roh tinggal. Semakin dekat mereka ke area inti, semakin kuat binatang roh itu, dan tempat ini tidak terkecuali. Penilaiannya benar. Ketika mereka masih sekitar 10 km jauhnya dari danau kecil di tengah hutan, tiba-tiba Dewa Emosi merasa sedikit mati rasa di sekujur tubuhnya. Ini bukan gejala keracunan, tapi perasaan seperti disambar petir. Kabut di hutan diam-diam berubah menjadi warna biru muda, dan kesadaran Dewa Emosi. Kabut di hutan diam-diam berubah menjadi warna biru muda. Dalam kesadaran Dewa Emosi, kabut biru muda ini sudah mulai membuat cahaya listrik biru berkedip. Ekspresi Dewi kupu-kupu membeku, dan kedua orang itu dengan cepat bertukar kekuatan jiwa di tubuh mereka. Dewa Emosi menutup matanya dan membuka mata takdir di dahinya. Dalam keadaan ini, deteksi kesadarannya dapat mencapai level terkuat. Dewa Emosi mendengus dengan rendah, "Keluar!" Dan kesadaran mengembun ke satu arah. Pada saat ini, kabut biru yang telah sangat pudar tiba-tiba berubah menjadi mekar penuh, dan segala sesuatu di sekitarnya tampaknya telah berubah menjadi dunia guntur dan kilat dalam sekejap. Dengan kata lain, hutan guntur dan kilat muncul di hadapan mereka. Hutan rawa asli menghilang, semuanya berubah menjadi guntur dan kilat. Satu demi satu guntur tebal dan kilat yang menakutkan membombardir langsung ke arah Dewa Emosi dan Dewi Kupu-kupu. Padat seperti gunung, kekuatan itu sangatlah besar. Kekuatan ledakan yang menakutkan juga mekar pada saat yang sama. Apa? Petir yang kuat? Dewa Emosi tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kemampuan kilat yang begitu kuat. Tapi apa ini? Lapisan kesadaran ilahi yang kuat meledak dari tubuhnya dalam sekejap. Aura 7 cincin naik di belakang kepalanya, dan aura dewa tingkat 1 meledak. Kekuatan suci yang kuat menyelimuti dirinya dan Dewi Kupu-kupu, dan secara paksa menahan serangan guntur dan kilat yang besar. Meskipun kekuatan suci dengan cepat dikonsumsi, tidak ada jejak petir yang dapat memasuki jangkauan topeng kekuatan suci. Dewa Emosi menyipitkan matanya sedikit, dan pikiran yang kuat terpancar dari kedalaman matanya. Dia mengangkat tangan kanannya, dan cahaya perak biru tua melesat ke langit dalam sekejap, menembus guntur dan kilat di luar. Meskipun guntur dan kilat ini berkerumun dan ingin secara langsung mengirimkannya ke Dewa Emosi melalui cahaya pedang biru tua ini, biru tua tampaknya melahap segalanya. Di belakang Dewa Emosi, cahaya dan bayangan putih muncul, dan cahaya dan bayangan dengan cepat menjadi padat, memancarkan fluktuasi kekuatan ilahi yang sangat kuat. Matanya jernih dan dingin, dan wajahnya yang cantik terlihat sangat mulia, dan kecantikannya tidak kalah dengan Dewi Kupu-kupu. Cahaya pedang biru tua memancar, dan kemanapun ia lewat, guntur serta kilat di langit benar-benar mengeras di udara, dan untuk sementara tidak mungkin untuk terus membombardir kekuatan suci Dewa Emosi. Dalam suara renyah, guntur dan kilat di sekitarnya langsung melemah sedikit. Tidak jauh, sosok besar juga muncul. Itu adalah makhluk dengan panjang lebih dari 20 meter. Seluruh tubuhnya berwarna biru tua, dan ada banyak tanduk tajam di belakangnya. Di dahinya ada 3 tanduk terbesar yang masing-masing panjangnya lebih dari 1 meter, dan seluruh tubuh dikelilingi oleh cahaya listrik. Namun di bawah tebasan pedang, salah satu tanduk panjangnya tertutup es. Dewa Emosi memiliki 2 kemampuan utama di benua Doulo saat itu: kekuatan spiritual atau mental, dan es pamungkas. Di alam dewa, tidak ada dewa seperti dewa es. Es dan air memiliki asal yang sama, hanya ada dewa air. Tetapi jika ada dewa es, maka sama sekali tidak ada masalah bagi Dewa Emosi untuk melakukan hal yang sama. Itu adalah pedang permaisuri salju. Dan apa yang muncul dari balik Dewa Emosi adalah salah satu partnernya di benua Doulo.
monster roh yang kuat yang telah berkultivasi selama hampir 700.000 tahun, Bingtian Suenu atau permaisuri salju. Dipengaruhi oleh aturan para dewa, monster roh tidak dapat berkultivasi menjadi dewa dan memasuki alam dewa. Namun, permaisuri salju bersama dengan beberapa monster roh lainnya bergabung dengan dewa emosi karena berbagai alasan dan menjadi bagian dari kekuatannya sendiri. Dalam keadaan seperti itu, mereka akhirnya melepaskan diri dari batasan dunia manusia, datang ke alam dewa ini dan akhirnya memiliki identitas alam dewa. Mereka sebenarnya adalah entitas sendiri sekarang, dan bahkan jika mereka meninggalkan dewa emosi, mereka dapat eksis di alam dewa. Tentu saja, premisnya tidak boleh ditemukan oleh komite alam dewa. Bagaimanapun, mereka sekarang setara dengan status binatang suci. Namun, bahkan jika mereka menemukannya, itu bukan apa-apa. Selama dewa emosi dapat membuktikan kendali atas mereka, itu hampir tidak akan dikenali oleh komite alam dewa. Tentu saja, komite alam dewa ini mengacu pada komite alam dewa di bawah kendali Dewa Tangsan. Demikianlah alur cerita novel Solen 2.5 Legenda Alam Dewa untuk hari ini. Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe, karena tugasku kan selalu menemanimu.